Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik salawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah 1 jam kita bermajelis membahas dan mendengarkan serta mengkaji hadis-hadis ataupun ayat-ayat. Temanya terkait dengan kezaliman. Tadi disebutkan ittaquz zulma. Takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu berarti kegelapan. Bukan cuma satu kegelapan tapi dzulumat. Kegelapan yang banyak. Dzulumatun yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi az-zulmu itu al-jawr, ketidakadilan. Al-i'tida 'alal ghair, dia melakukan kesalahan kepada orang lain. Nah, ini al-jawr. Ada yang mengatakan wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya betul juga itu zalim, tapi belum tentu dosa. Ya. Tetapi kalau zalim itu identik dengan perbuatan maksiat, berarti yang didapatkan adalah dosa, kesalahan. Nah, itulah kezaliman. Lawannya adalah al-adlu, adil. Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah kezaliman ini sangat-sangat keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini hadis yang termasuk hadis langka. Hadis yang diriwayatkan oleh satu penduduk negeri saja. Jadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu setelah Rasulullah meninggal, beliau hijrah ke Syam. Beliau hijrah ke Syam, tinggal di Syam sampai meninggal di Syam. Kemudian beliau mengajarkan hadis ini yang akan saya sampaikan ke orang-orang Syam. Terus diriwayatkan terus sampai ke Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, sampai ke para a'immah itu dari jalur orang-orang sana. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi ya, itu meriwayatkan punya jalur
khusus ya dari beliau sampai ke Rasulullah hanya melalui orang-orang Syam saja. Jadi ini hadis termasuk keutamaan Ahlus Syam. Seperti apa hadisnya? Hadisnya tentang banyak hal, tapi salah satunya adalah tentang kedzaliman. Saya baca di bagian awalnya. Bismillah, an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar dari Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada Al-Qur'an. Ya. Apakah hadis qudsi itu pasti sahih? Belum tentu. Ya. Menghukumi hadis qudsi sama dengan hadis nabawi. Bisa sahih, bisa lemah. Tergantung siapa yang meriwayatkan. Ya, sanadnya bagaimana, orang-orangnya jujur, terputus apa tidak. Ya. Sama saja. Bedanya kalau hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan secara makna dari Allah Subhanahu wa taala, lafalnya Rasulullah sendiri, ya redaksinya oleh Rasulullah. Kalau hadis nabawi, lafal dan maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun demikian tetap itu berupa atau bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku." Wahai hambaku. Ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku. Ya. Kalau ada orang yang kita cintai memanggil kita, senang apa mboten? Senang banget ya. Apalagi dengan sebutan khusus. Ini yang manggil kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang harus paling kita cintai. Meskipun kita belum bisa, kita berusaha menjadikan Allah setelahnya adalah Rasulullah yang paling kita cintai sebelum yang lain. Ya ibadi, wahai hambaku. Ya, jadi mentadaburi satu kalimat di awal saja harusnya sudah membuat kita langsung perhatian dengan hadis ini. Ya. Karena ini panggilan kasih sayang, panggilan pengakuan. Ya. Kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, insyaallah. Hamba Allah itu memang ada dua, ya, ada hamba khusus, ada hamba umum. Hamba secara umum itu maksudnya semua manusia, semua makhluk ini hamba Allah. Yang kafir pun hamba Allah. Nah, ini panggilan hamba secara khusus. Hamba-hamba Allah yang mau beribadah, mau beriman. Ya ibadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah itu tidak mungkin zalim. Allah tidak mungkin zalim. Banyak sekali ayat-ayat menyebutkan wa mallahu yuridu zulmal lil ibad misalnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kezaliman terhadap hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada hambanya. Innallaha la yadlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, adil, tidak zalim. Makanya jangan pernah kita berprasangka negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disambungkan dengan tema sebelumnya masalah takdir, ya, semua keputusan-keputusan Allah, ketetapan-ketetapan Allah didasari atas keadilan. Jangan pernah kita merasa Allah zalim ini, ya. Kalau begitu Allah tidak adil. Ini Allah mendolimi saya. Masa dia begitu? Ya, saya yang rajin ngaji kok susah terus misalnya, ya. Kenapa Abu Sufyan masuk Islam sementara
paman Nabi yang dari kecil merawat Nabi sampai akhir hayatnya tidak mau Islam. Padahal begitu tingginya pembelaan beliau terhadap dakwah Nabi. Ya. Nah, mendapati seperti ini jangan pernah kita berprasangka bahwa Allah tidak adil. Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Ya. Termasuk hukum-hukumnya ketika Allah menentukan dalam Al-Quran, ya, kemudian nanti Rasulullah SAW juga wahyu dalam hadisnya, kita terima semua hukum-hukum Allah itu dengan sam'an wa ta'atan. Semua pasti keadilan. Ketika ibu-ibu dapat bagian warisan separuh dari laki-laki, itu adil napa mboten, Bu? Protes napa mboten? Ketika laki-laki boleh nikah 4, ibu-ibu cuma boleh 1, adil napa mboten? Saya katakan boleh, bukan nyuruh ya. Kalau yang nyuruh ayatnya fangkihu ma taubalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, ya, nikahilah 2, 3 atau 4. Itu ayatnya. Boleh laki-laki boleh poligami, sementara perempuan tidak. Perempuan boleh nikah dengan banyak laki-laki tapi setelah bercerai dari satu laki-laki. Nah, kemudian nikah dengan laki-laki yang lain. Nanti ada sahabiyah suaminya 3 gitu. Ya, tapi gitu, yang pertama meninggal dinikahi lagi oleh yang kedua, ya, yang kedua meninggal dinikahi lagi oleh yang ketiga. Nah, intinya jangan pernah merasa Allah tidak adil atau suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini haram tu dzulma ala nafsi, karena Allah mengharamkan kedzaliman dengan pengharaman yang sangat besar. Ya. Wa ja'altuhu, kemudian tidak hanya diharamkan untuk Allah, untuk dirinya, tetapi Allah juga haramkan untuk hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kedzaliman itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian tadzalamu atau tatadzalamu, jangan kalian saling menzalimi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita bicara keadilan, ya, kedzaliman, ada istilahnya pengadilan. Pengadilan itu kan apa? Pengadilan berarti tempat orang mencari keadilan. Pasti dapat apa tidak? Belum tentu. Kenapa demikian? Banyak faktor. Biasanya faktor utamanya misalkan faktor uang, ada duit, ya, riswah. Jadi maju tak gentar membela yang bayar gitu. Nah, itu. Biasanya seperti itu nih, faktor uang. Ya, bila fulus mamfus, jadi pokoknya kalau ada fulus jalan lancar. Ini yang banyak terjadi, riswah, suap. Ya. Kemudian masalah lain mungkin ketakutan. Ya, tidak berani adil karena takut, karena tekanan, karena ancaman. Sehingga ada istilah hukum itu tebang pilih. Ada istilah tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Wong cilik ta ya gitu. Begitu yang melakukan ini orang besar nggak berani, dibiarkan, dibela-bela. Nah, ini. Itu semua adalah gambaran daripada ketidakadilan. Kemudian yang berikutnya karena ketidaktahuan, ya, sehingga keputusannya itu tidak benar. Tetapi kalau yang seperti ini belum tentu hakimnya tidak adil. Karena bisa jadi karena orang yang bermasalah itu yang pinter sekali dalam bersilat lidah, bisa jadi seperti itu. Hanya ada kejadian di zaman salafus saleh, di zaman Ali misalnya. Saat itu Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah.
ya, khalifah. Kemudian hakim, saat itu hakim yang sangat bagus, ulama besar dan sangat adil, namanya Syuraih. Ya. Ali mempunyai masalah. Beliau baju besinya hilang, kemudian beliau lihat baju besi yang ia miliki persis ya ada pada seorang Nasrani. Kira-kira bagaimana? Baju besi mahal apa tidak? Lumayan lah ya, lumayan. Ya. Akhirnya dia datangi Nasrani tadi, itu baju besiku, kenapa ada sama sampeyan gitu. Nah ini orang Nasrani, saat itu negara apa? Negara Islam apa bukan? Islam sedang jaya-jayanya. Ini masalah antara khalifah, bukan dengan sesama muslim, tapi dengan orang zimmi, orang non muslim, orang Nasrani. Dibawalah ia ke pengadilan di hadapan hakim Syuraih. Ali mengatakan tuntutannya. Ya, apa yang Ali katakan intinya itu adalah baju besiku ada padanya. Ya. Saya ingin baju itu kembali ke saya. Hakim Syuraih tidak langsung baiklah saya putuskan, begitu tidak. Ada prosedur. Syuraih bertanya kepada si Nasrani tadi, wahai kamu, apakah yang dituduhkan oleh Amirul Mukminin bahwa baju besinya ada padamu itu benar? Nah, si Nasrani tadi mangkir. Oh tidak, ini adalah milikku. Ya, ini adalah milikku. Tidaklah Khalifah Ali kecuali dusta, ya, bohong. Insyaallah. Ini di persidangan sama khalifah gitu ya. Kenapa ini berani? Karena dalam persidangan Islam itu pasti adil, pasti tidak ada kedzaliman. Ya. Ifatifillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kelanjutan sidang ini? Ada beberapa kaidah sebelum saya lanjutkan. Pertama, ada kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang menuduh, mengklaim itu harus punya bukti. Ya, harus ada bukti. Bukti bisa juga dengan saksi 2 orang laki-laki. Ya. Kemudian orang yang tertuduh untuk bisa lepas dari tuduhan itu cukup yamin, cukup bersumpah. Ya. Jadi kalau dia berani bersumpah, terbebas dari tuduhan. Nah, di sini yang tertuduh siapa? Si Nasrani tadi. Yang menuduh Ali. Berarti Ali harus mendatangkan bukti. Mana buktinya? Nasrani kalau mau mangkir gampang, tinggal sumpah saja. Ya. Saya bersumpah ini milikku, itu udah selesai. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, barang itu milik orang yang barang tersebut ada padanya. Ini gelas, misalnya ini gelas mahal ini, gelas perak. Ya. Ini bersama saya. Ya. Ini bersama saya, maka akan diputuskan bahwa ini adalah milik saya. Dia akan menjadi milik lain kalau orang lain datang dengan membawa bukti, misalkan ada sertifikatnya atau apa gitu ya. Jelas itu miliknya, baru bisa pindah. Ya. Selama tidak berarti sama saya. Nah berarti barang tadi, baju besi tadi kan sama Nasrani, berarti milik Nasrani. Ya. Seperti itu. Nah, keadilan dalam Islam melihat apa? Melihat bukti di persidangan itu. Ya. Kalau memang secara syariat Ali harus mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan bukti, ya kalah. Apalagi si Nasrani berani bersumpah
meskipun salah. Sehingga hakim syureh saat itu memutuskan bahwa baju besi tersebut milik Nasrani. Luar biasa apa tidak hukum Islam? Harusnya kan Ali dibela gitu kan? Harusnya kan khalifah lawannya orang non muslim lagi gitu. Harusnya seperti itu. Tetapi demi keadilan hukum harus ditegakkan. Ini Ali tidak bisa mendatangkan dalil, mendatangkan bukti. Kalah akhirnya ini Ali, insyaallah. Nah, begitu Ali kalah, si Nasrani kaget. Loh, kok bisa? Padahal saya salah. Dia ngaku dalam dirinya, ini bukan milik saya. Kok bisa ya saya dimenangkan? Akhirnya dia takjub dengan hukum Islam ini. Dia sangat terpesona dengan hukum Islam yang begitu adilnya, ya. Tidak tebang pilih. Khalifah tidak datangkan bukti, ya tetap dikalahkan. Akhirnya dia tergugah hatinya, pintu hidayah masuk. Dia mau pulang, balik lagi. Adapun kalau seperti ini keputusannya, maka saya mengaku bahwa ini bukan milik saya. Saya temukan ini saat ada rombongan pasukan kaum muslimin itu mau berangkat ke perang Siffin. Ya. Jadi bajunya Ali terjatuh dari kendaraannya, kemudian diambil oleh orang ini. Saya kembalikan. Ini milik Anda. Saya masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar. Ya. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam, membuka orang-orang untuk berbondong-bondong masuk Islam. Ya alhamdulillah ya. Hari ini kalau di Indonesia mungkin banyak yang murtad, banyak yang rusak Islamnya. Tapi lihat di Barat coba, ya, lihat di Barat, di Eropa, di Amerika, ya bahkan di India, ya, banyak sekali yang berbondong-bondong masuk Islam. Ini berarti tanda akhir zaman ini. Ketika orang-orang Barat banyak yang masuk Islam. Karena apa orang ini masuk Islam? Melihat kejujuran, kebenaran, keadilan dalam hukum Islam. InsyaAllah. Ini yang harusnya ditunjukkan oleh kita kaum muslimin. Nah, Ali radhiyallahu anhu saat menerima kembalian tadi, tapi orangnya masuk Islam, beliau tidak mau menerima. InsyaAllah. Ini indahnya akhlak Islam. Udah, adapun kalau engkau masuk Islam, biarlah baju besi itu tetap padamu sebagai hadiah dariku. Insyaallah. Indah apa tidak? Nah, itulah Islam ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hukum di pengadilan ini, hati-hati ya. Kalau orang salah, ngaku saja salah ya. Jangan mendatangkan advokat ya, pengacara untuk membela, pokoknya saya harus menang. Berapapun yang kamu mau saya bayar. Orang seperti ini neraka. Ya. Advokatnya itu yang sudah tahu ini orang sebenarnya salah, tapi bagaimana caranya agar bisa menang, neraka juga. Hakimnya ya kalau tahu ini ada kong kali kong seperti itu, kok memenangkan ini juga neraka. Hakim itu kakinya satu di surga, satu di neraka, ibaratnya kayak gitu. Ya, salah putus, dia tidak adil, neraka satu. Naudzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya. Aku hanyalah seorang manusia. Artinya Rasulullah tidak tahu ghaib. Ini yang benar sebenarnya yang mana gitu. Tidak tahu Rasulullah. Yang jujur maksudnya, yang jujur ini sebenarnya mana gitu. Ya seperti kita manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Ketika kalian pada minta diselesaikan urusannya, masalahnya, persengketaannya kepada saya, wala alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Bisa jadi satu di antara dua itu lebih pandai untuk berargumentasi, alasannya lebih bagus
Ini ada orang desa bener polos, ada orang yang satunya berpendidikan. Dia pinter berargumentasi, berdalih. Ya, akhirnya dia dimenangkan oleh hakim. Hakim ya nggak salah juga karena menghukumi berdasarkan bukti. Ya. Wa aqtilahu binahwi ma asma. Rasul pun akan memutuskan sesuai dengan data-data yang ada. Seperti Syureh tadi, yang salah kan Nasrani, yang benar ahli bahwa itu benar baju besinya. Tetapi secara hukum di pengadilan ya tidak bisa. Ahli dimenangkan karena tidak bisa mendatangkan bukti. Ya tetap dikalahkan. Nah itu yang dilakukan oleh hakim. Nah, ini yang dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyakuna alhan bihujjatihi min ba'd fa'aqtilahu binahwi ma asma, sehingga aku menangkan dia karena bukti-bukti yang dia sampaikan. Faman qadaitu lahu bihaqqi ahihi fa inna ma aqtau lahu qit'atan minan nar. Nah, kalau ada orang menang dengan bukti-bukti palsu padahal dia salah, maka sama saja dia telah mendapatkan potongan api neraka. Jadi kemenangan itu sebenarnya kehancuran baginya. Inilah kedzaliman. Ya, ingat kedzaliman, dzulumat yaumal qiyamah. Kedzaliman akan menjadi kegelapan yang banyak di hari kiamat. Sekarang kita di dunia, ya, kita punya cahaya, begini bisa jalan, ya. Bisa mengenali ini jalan bukan, ini berlubang apa tidak, ini ada duri apa tidak. Ketika gelap malam bagaimana? Ya, nuk-nukan ibaratnya. Tidak tahu jalan, seperti apa rasanya? Ini di dunia, tempat yang mungkin kita kenali. Ini saya biasa lewat sini. Nah sekarang di akhirat, tempat yang belum pernah kita singgahi. Ini nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Coba kalau kemudian suasana pada saat itu gelap, kira-kira kita bisa selamat atau tidak? Ada pepatah Hatibul Lail, ada pencari kayu bakar di kegelapan malam. Kira-kira apa saja yang diambil? Bukannya ngambil batang kayu, tapi bisa jadi ngambil ular gitu ya. Ada ular diambil. Apa yang terjadi? Celaka. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini tentang kedzaliman yang betul-betul harus kita jauhi. Kedzaliman itu ada dua. Pertama adalah kedzaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedzaliman kita kepada makhluknya. Kedzaliman kita pada Allah, yang kedua zalim pada makhluk. Nah, dua-duanya ini itu sama saja kita sedang zalim kepada diri kita sendiri. Ketika kita zalim pada Allah, kita sedang zalim pada diri kita sendiri. Ketika kita zalim pada orang lain, kita sedang berbuat aniaya, ya, kedzaliman terhadap diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena yang menanggung buah dari kedzaliman kita sendiri. Seperti apa zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kemaksiatan kita kepadanya. Semua kedzaliman yang kita lakukan hakikatnya zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zalim pada makhluknya pun berarti sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi secara khusus yang tidak melibatkan manusia, misalnya kita tidak sholat, ya, jamnya sholat, kita asik bercanda, kita asik bekerja, itu berarti zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kamu sudah dikasih mata, kamu sudah dikasih harta, sudah dikasih sawah, sudah dikasih pekerjaan nyaman begini. Mana syukurnya? Allah minta Allahu Akbar, panggilan 5 kali. Cuma 5 kali suruh dipenuhi. Dia asik dengan pekerjaannya, dia asik dengan permainannya. Adil apa tidak? Ini sangat-sangat zalim, ya. Tidak tahu syukur, tidak tahu terima kasih,
Ya. Padahal nikmat Allah sudah sedemikian besar diberikan padanya. Ini kita sering alpa di sini. Kalau ada orang baik ya sama kita, kebaikannya sedikit. Kalau dibandingkan dengan kebaikan Allah, jauh sekali. Ya. Tetapi begitu dia datang, Mas, tolong bawakan ini ya. Karena merasa dia suka dibantu, mau apa tidak? Mau. Gitu. Padahal berapa bantuan yang diberikan oleh orang. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita banyak hal. Kenapa suruh sholat 5 waktu saja? Berat. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajma'in. Ya. Ini kedzaliman. Nah, kedzaliman kepada Allah yang paling besar adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Ini. Seperti apa syirik? Saya yakin ini sudah pada paham semua ya. Tinggal bagaimana kita betul-betul menjauhkan diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari kesyirikan. Ya, karena kesyirikan adalah dosa yang sangat-sangat besar yang bisa mengekalkan seorang di dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kedzaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti yang kedua adalah zalim terhadap makhluk. Zalim kepada sesama. Ya, zalim kepada sesama dengan zalim kepada Allah, kira-kira besar mana dosanya? Kita salah kepada Allah dengan salah kepada orang, dosanya besar mana? Besar dosa salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu ya? Tetapi bisa jadi lebih mengerikan kesalahan kita, kedzaliman kita pada sesama orang. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena begini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ketika kita datang kepada Allah, minta ampun, insya Allah Allah akan ampuni. Nah ini sederhananya ketika kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, salah kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun, ya, sebesar apapun, sesering apapun, ini. Ketika kita bersalah kemudian mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun, Allah akan ampuni. Kita salah di malam hari minta ampun di siang hari, Allah buka pengampunan pintu tobatnya di siang hari. Sebaliknya demikian. Pokoknya sebesar apapun. 99 orang sudah dibunuh, genap 100 ya, dia membunuh orang, dia baru niat taubat, hijrah, belum berbuat kebaikan yang banyak. Ya, baru melangkah menuju kebaikan. Ternyata dia mati. Kisahnya orang yang membunuh 100 orang itu. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Diampuni dosanya, insyaallah. Begitu mudah Allah memberikan ampunan. Nah ini. Nah, kalau kita salah pada orang, nah ini masalahnya. Ketika kita berbuat salah pada orang, nah ini yang berat. Tidak gampang kita untuk mendapatkan maafnya. Ada istilah apa ya? Tak ada maaf bagimu, gitu kan? Coba kalau sudah seperti itu bagaimana? Tidak ada maaf bagimu. Ustaz, tapi kan saya sudah benar-benar datang minta maaf gitu. Saya sudah lakukan ini. Nah, cuman dia tidak mau memberikan maafnya. Nah, kalau yang seperti ini insya Allah Allah maafkan. Sudah ada tindakan ya dia untuk meminta maaf. Insya Allah dimaafkan meskipun orang tadi belum
memberikan maafnya. Ya, Allah memaafkan. Tetapi nanti banyak kasus-kasus yang kita mau minta maaf itu tidak bisa. Pertama karena apa? Biasanya karena apa? Egois. Itu yang sering sekali. Kemudian yang kedua karena mungkin sudah enggak ketemu lagi. Ya. Nyari-nyari waktu itu susah. Nah, kalau yang seperti ini kebawa mati, ya, belum selesai urusan dia dengan orang tersebut di dunia, maka pasti akan ada pengadilan, ya, di akhirat ini. Tidak bisa kelar itu. Kalau dosa kepada Allah selesai di dunia, ya Allah, aku tobat, ya, aku mohon ampunan, selesai insyaallah. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, sekiranya aku berdosa kepada Allah dengan 100 dosa, maka itu lebih ringan rasanya bagiku daripada aku salah kepada orang dengan 1 kesalahan. Ya. Bukan meremehkan dosa pada Allah, tetapi tadi dosa pada Allah mudah insya Allah untuk diampuni, sementara dosa kita kepada sesama itu sangat susah untuk mendapatkan nol, ya, netral atau halal. Ya. Ifatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Manusia itu mempunyai kehormatan, harta, kemudian satu lagi apa? Darah. Ini tidak boleh diganggu. Kehormatannya, ya, tidak boleh dicela. Dasar pendek, dasar hitam, dasar pesek misalnya. Itu kehormatan. Dasar anak begini misalnya, ya. Itu masalah kehormatan. Celaan atau ghibah, ya. Ghibah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai meskipun nyata, itu ghibah, ya. Ada sebuah kisah Imam Junaid rahimahullah Al-Baghdadi. Beliau itu pernah menggibah dalam hati, ya. Beliau orang soleh sekali, ya. Pernah menggibah baru dalam hati itu. Jadi ketemu orang, lihat orang ya kurang layak itulah pawakannya, ya, secara fisik, kemudian muncul kalimat negatif di dalam hatinya. Nah, ini kalau diungkapkan ini jadi hibah. Ya, diungkapkan ke orang lain ini jadi hibah. Ya, dia itu pendek misalnya, dia itu hitam, ya, itu jadi hibah. Seperti Aisyah, Ibunda Aisyah pernah mengatakan itu pada Ummahatul Mukminin yang lain, salah seorang Ummahatul Mukminin yang lain. Itu Rasulullah marah besar. Kamu telah mengucapkan satu kalimat, sekiranya itu dicampurkan ke air laut, maka air laut akan berubah warnanya. Itu hanya dengan kalimat dia itu begini, dia itu pendek, gitu. Insyaallah, itu hibah, ya, sangat mengerikan. Ini masalah kehormatan. Nah, Imam Junaid tadi muncul baru dalam hatinya. Malamnya beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang soleh, ya, belum apa-apa sudah diingatkan. Bagaimana cara Allah menegur? Malam hari itu beliau mimpi. Ada 2 orang yang hitam besar, kemudian bersamanya ada orang yang tadi siang ketemu dalam kondisi sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat. Kemudian 2 orang ini maksa ke Imam Junaid, suruh makan orang itu. Ayo makanlah. Kan menghibah orang seperti memakan bangkainya, gitu kan. Nah, ini diingatkan. Belum terjadi, ini bukan dosa jelas, tapi ini orang soleh, orang baik, ya. Belum apa-apa sudah diingatkan. Akhirnya jangan sampai jatuh kepada dosa seperti itu. Ini masalah kehormatan. Apalagi sampai yang paling besar nanti nuduh orang baik-baik berzina misalkan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah.
Memfitnah itu lebih besar lagi. Terus masalah apa? Yang kedua masalah darah. Memukul, melukai, sampai paling besar adalah membunuh. Ini kedzaliman terhadap orang. Ya mungkin pernah kita mukul orang padahal dia tidak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat membariskan sahabat waktu perang Badar, sawu sufufakum, luruskan barisan kalian. Ada seorang itu keluar dari saf, namanya Sawad, ya, keluar dari saf, orangnya hitam. Ya. Rasulullah meluruskan, kemudian sahabat yang tadi yang tidak lurus ditonjok perutnya dengan tongkat. Rasulullah pakai tongkat kecil, ya. Luruskan, gitu ya. Ternyata sahabat nggak terima, gitu ya. Sahabat nuntut, ya Rasulullah, auja'tani, engkau telah membuatku sakit, saya minta kisos, saya tuntut balas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dituntut oleh sahabatnya sendiri. Ya Rasulullah takut sekali misalnya, kalau ini tidak selesai di dunia. Rasulullah siap, ya, apa yang engkau inginkan. Ya engkau telah menyakitiku, ya saya balas itu. Engkau menyakitiku langsung kena menyentuh kulitku, ya. Pas bajunya tidak ada di bagian yang tidak ada bajunya. Sehingga saya pun ingin membalasnya saat Anda juga terbuka bajunya. Insyaallah. Ternyata apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah membuka bajunya, sahabat langsung memeluknya. Ya. Jadi sahabat itu cuma trik saja tadi, ya, minta tuntut balas. Aslinya tidak, enggak mungkin lah sahabat seperti itu. Apa yang diinginkan oleh sahabat? Ya Rasulullah, kenapa kamu begini? Ya Rasulullah, Anda tahu bahwa ini adalah sahatul qital. Ini adalah medan perang. Sebentar lagi kita akan berhadapan musuh. Bisa jadi saya tidak hidup lagi setelah ini. Dan tubuh saya yang legam ini, apakah bisa bersentuhan dengan Anda nanti di surga atau tidak? Saya ingin menempelkan badan saya badan Anda saat ini, ya, sebelum saya mati, insyaallah. Ternyata bukti cintanya dia. Tapi lihat tadi ya, pura-pura dia nuntut. Ini tentang darah. Kemudian satu lagi tentang mal, tentang harta, ya. Mengambil, jangankan sebidang tanah misalkan, satu potong, ya, satu potong ini siwak misalkan, ya, ada siwak berapa sih nilainya, kita ambil, ya, dengan tidak benar, itu akan jadi masalah besar di hari kiamat. Ngambil pasta gigi, ngambil sabun misalkan, ya, nggak ada nilainya mungkin. Makanya orang dulu itu seperti Ibnul Mubarak misalkan, pernah berguru, terus ada pulpen temannya kebawa, pulpen berapa nilainya? 3.000. Mahal-mahal ya, berapa sih ya, 100.000 misalkan. Ya umumnya pulpen ya paling 5.000, 10.000. Beliau ini tidak bisa tenang sebelum pulpen itu dikembalikan ke pemiliknya, meskipun harus menempuh perjalanan 1 bulan itu. Insyaallah. Ini takutnya mereka tidak ingin punya kaitan dengan hak-hak adami. Tidak ingin punya kaitan dengan hak-hak adami, tidak ingin punya sangkutan terhadap orang, ya. Sehingga ketika meninggal nanti selesai begitu. Nah kalau orang sampai berebut misalnya, ya, suka terjadi berebut warisan, ya, pokoknya ini milikku, pokoknya ini milikku, padahal masing-masing nanti sudah jelas bagiannya secara syariat, ya, bisa begini-begini. Takut apa tidak? Kalau ternyata yang diambil itu bukan haknya, dia dapat misalnya sebidang tanah, ya, 1 hektar, 1 bau, atau bahkan kurang dari itu,
Apakah membuat dia kaya, membuat dia bahagia di dunia? Belum tentu. Ya. Tapi yang demikian itu nanti jelas-jelas akan sangat menyengsarakannya di akhirat nanti. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ini sadar, yang seperti ini itu sadar. Orang-orang yang korupsi, orang yang mencuri, orang yang manipulasi data, jangan pernah merasa wah saya berhasil. Ya. Saya berhasil, saya korupsi, tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ya. Saya berhasil, saya menipu para pembeli saya, ya, mereka tidak sadar. Ya. Jangan pernah merasa pintar, ya, karena berhasil membohongi orang lain untuk meraup keuntungan, meraup harta dengan tidak hak. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menghitung semua yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kedzaliman, ya, baik dalam harta dan yang lainnya itu sangat banyak sekali. Nah, nanti ada hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Pertama adalah kisos. Orang yang zalim pada makhluknya pasti akan mendapatkan balasan, kisos. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la tu'adunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadas lisyah al-jalja minasyah al-qarna. Di hari kiamat nanti semua hak-hak orang yang terambil dengan tidak benar pasti akan dikembalikan. Ya, ibu-ibu punya jatah warisan di dunia, tapi itu diambil oleh saudaranya. Nanti di akhirat akan dapat kembalian. Makanya tenang saja, ya. Dan kembalian di akhirat lebih baik insyaallah. Nah, orang yang mengambil tidak hak pasti dituntut untuk mengembalikan. Dan tuntutan di akhirat itu lebih berat. Jangankan kita sama-sama orang mukallaf yang mendapat taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja, ini hewan yang tidak ada surga neraka baginya. Itu kalau ada yang terdolimi oleh hewan yang lain, itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat itu. Misalnya ada seekor kambing, tidak punya tanduk dia. Kemudian ada kambing yang tanduknya besar, dengan gagahnya datang menjerutuk. Ya. Ini yang tidak punya tanduk nggak bisa balas. Di akhirat nanti ini dua kambing tadi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing yang didolimi tadi yang tidak punya tanduk akan dikasih tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang balas, ya. Setelah balas dikembalikan kembali mereka kepada tanah. Sudah tidak ada surga, tidak ada neraka, tapi keadilan ditegakkan. Ini kepada binatang. Ya, bagaimana kepada manusia, ya. Kemudian ini pertama takut kisos. Yang kedua pahala dan dosa. Orang yang zalim akan dikurangi pahalanya atau akan ditambah dosanya. Orang yang terdolimi akan dapat tambahan pahala atau dikurangi dosanya. Pilih mana? Didolimi apa dolim? Didolimi apa mendolimi? Waduh. Ya, kalau Imam Hasan Al-Basri didolimi itu beliau selalu mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah orang yang dolim pada saya. Ya Allah, ampunilah orang yang dolim pada saya. Sampai-sampai ada yang dengar, ya, loh kok didoakan terus? Kalau begitu saya mau dolim sama dia lah, biar saya didoakan kebaikan. Jadi kalau mau dolim pada Hasan Al-Basri nggak apa-apa ya. Kenapa? Hasan Al-Basri akan mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, tapi kalau kita dolim pada sesama kita, ya rata-rata mereka pasti akan mendoakan apa? Doa jelek, ya. Ini rata-rata doa jelek. Bagaimana itu? Jadi orang yang dolim, hadisnya hadis Muflis, sangat terkenal. Orang yang dolim itu nanti kalau punya pahala, pahalanya akan diambil.
untuk orang yang dizolimi. Kalau pahalanya habis karena yang dizolimi banyak, ya, ada yang nggak kebagian pahalanya, maka orang yang dizolimi itu akan diambil dosanya, dikurangi dosanya, ditambahkan kepada orang yang zolim. Jadi rezeki kita lah kalau dizolimi orang, ya sabar saja. Ihtisab, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis ini. Ingat hadis ini, berarti saya sedang dapat tambahan pahala ini. Atau sedang dikurangi dosa-dosa kita, sehingga tidak terlalu sakit, tidak terlalu pedih, ya. Toh kalau kita sakit juga tidak akan merubah apa-apa, begitu kan? Jadi diterima saja, insya Allah itu sebuah kebaikan. Tetapi bagi orang yang zalim, hati-hati sekali nih, harus dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hadis muflis. Kemudian yang ketiga, ketika seorang berbuat zalim, maka berpikirlah bahwa orang yang terzalimi itu doa-doanya mustajabah. Ya, doanya itu mustajabah, tidak ada batas. Ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena doanya itu selalu ada, ya. Dia dibawa oleh awan, kapan saja bisa tembus ke langit. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi kehormatanku, demi keperkasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan tolong kamu meskipun waktunya tidak sekarang, enggak tahu kapan. Orang yang terzalimi berdoa, pasti doanya tembus, ya. Makanya ada istilah, ya bahasa orang umum, ada istilah karma itu, ya. Itu bukan bahasa kita, ya. Orang zalim kemudian celaka misalkan. Nah, dari mana celakanya itu? Bisa jadi orang yang terzalimi tadi berdoa, terus doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini meskipun orang yang dizalimi itu orang kafir, orang yang banyak dosanya, ya, tetap doanya itu mustajab, ya. Maka hati-hatilah. Ini sampai daripada kedzaliman terhadap orang kafir sekalipun. Ini da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajiran. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab meskipun dia orang jelek, bahkan orang kafir sekalipun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini, manik tato'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in kana qadiban min araq. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan sumpahnya, ya dia bersumpah ini milikku, gitu ya. Demi Allah, dulu Bapak waktu masih hidup sudah bilang bahwa tanah yang sana adalah milikku misalnya. Itu sumpah palsu. Dengan sumpahnya itu dia dapat bagian misalnya. Aujaballahu lahu nar wa harrama alil jannah. Maka Allah wajibkan baginya menjadi penghuni neraka dan diharamkan masuk surga. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kalau itu cuma harta sepele saja, apakah seperti itu juga ancamannya? Apa kata Rasulullah? Wa in kana qadiban min araq. Ya, meskipun yang diambil itu hanya satu potong batang araq, siwak itu, ya, tapi zalim ini akan menghalangi dia dari surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dzalama qaita shibrin minal ardi tawwaqa min sab'i aradin. Rahul Bukhari. Orang yang nyorok tanah orang lain
meskipun hanya 1 shibr ya, begini, 1 shibr itu begini. 20 cm kurang lebih ya. 20 cm itu nanti akan ditembus ke seluruh lapisan bumi, akan ditimpakan kepadanya nanti di hari kiamat. Itu tambahan siksa ya, sudah disiksa yang lain kemudian ditambahkan dengan siksa seperti ini. Faqala ta'ala wa idza aradna an nuhlikal qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ini kedoliman yang dilakukan yang ujungnya adalah kerusakan terhadap negara atau suatu negeri atau suatu bangsa. Ini kedoliman kelas kakap ya. Jadi kedoliman itu dari tingkat personal individu ya, antar kita kepada Allah, kita pada binatang ya, sampai yang dilakukan oleh kelompok ya, satu kelompok komunitas, sampai yang dilakukan oleh satu kekuasaan. Itu semua punya potensi kedoliman. Penguasa-penguasa dolim itu juga bisa terjadi. Raja-raja dolim ya, bisa muncul. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kehancuran terhadap suatu negeri, bagaimana caranya? Allah jadikan orang-orang yang dolim itu berkuasa. Orang-orang yang tidak punya akhlak itu berkuasa. Ya. Sehingga kedoliman akan semakin merajalela. Kebenaran selalu ditindas. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi, tunggu kehancurannya. Ya, ketika kedoliman sudah ada pada puncaknya, maka tinggal nunggu kehancurannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk selalu berdoa ya, agar negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang adil. Ya, agar negeri ini dipenuhi oleh orang-orang yang adil, kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin juga yang adil, yang bijak, yang baik-baik ya, yang cinta pada Islam dan kaum muslimin ya, yang cinta pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tentunya kita harapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang kedzaliman. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari berbagai kedzaliman. Ketika kita salah kepada Allah, segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda, karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Ketika kita salah kepada orang, apalagi ya. Ketika kita salah pada orang, jangan nunggu Syawalan gitu ya. Ada toleransi 3 hari kan. Jangan nunggu Syawalan ya. Karena tadi kita tidak tahu kapan ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah kita menghadap Allah dengan tidak punya sangkutan sedikit pun terhadap manusia ya. Tentu ini sangat susah, tetapi ya ini yang harus kita usahakan kalau memang kita sayang terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah niat untuk zolim sama orang lain. Masih mending terdolimi daripada kita mendolimi. Ya, semoga kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terhindar ya dari kedoliman, benci kepada kedoliman ya. Dan juga kita mohon untuk tidak didolimi. Tetapi ketika kita terdolimi kita bisa sabar ya, muhtasiban. Kita berharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ada pertanyaan apa, Ustaz? Dibuka pertanyaan nggih? Satu saja. Ah nggih monggo. Itu bukan subhat lagi, itu haram. Ya, iya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan juga disuap itu di neraka. Kedua-duanya, yang menerima bayaran di neraka, yang bayar juga di neraka. Jadi itu jelas-jelas perbuatan haram.
Ya, kalau dimakan jadi harta haram, menyengsarakan di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya jelas kullul lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka menjadi tempat yang layak baginya. Nauzubillah. Barakallah. Jazakumullah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai ibadah kita, dan semoga kita selalu dibimbing untuk dimudahkan oleh Allah menapaki jalan-jalan kebenaran dan tidak tergelincir menuju kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita.